Proses pengangkatan pesawat latih TNI AL berjenis Gonanza G36 masih terus dilakukan. Kerangka pesawat ditemukan di kedalaman 15 meter. Kerangka pesawat latih milik TNI Angkatan Laut Bonanza G36T 25303 telah ditemukan di kedalaman 15 meter Selat Madura. Saat ini proses pengangkatan kerangka pesawat tengah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Dalam proses pengangkatan ini, TNI Angkatan Laut melalui Koarmada 2 mengerahkan 7 KRI, 3 tim penyelam, dan 2 tim Kopaska. Perkembangan terkini penanganan pencarian pesawat latih TNI AL dan juga korban yang jatuh di Selat Madura kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Via Irmar. Via, bagaimana proses pencarian pesawat latih TNI AL hingga saat ini? Baik, selamat siang Woro dan juga saudara. Proses evakuasi bahkan hingga nanti pengangkatan kerangka dari pesawat Bonanza G36 masih terus dilakukan sejak tadi pagi hingga siang hari ini. Bahkan tadi pagi Pangku Armada 2 yang juga ikut terlibat langsung dalam proses evakuasi menyatakan bahwa kerangka pesawat latih Bonanza G36 ini sudah ditemukan di kedalaman 15 meter di Selat Madura. Utuh atau tidaknya kerangka pesawat yang ditemukan ini hingga siang hari ini kami belum mendapatkan informasi secara detail, secara rinci apakah yang ditemukan itu adalah kerangka pesawat secara utuh ataukah serpihan-serpihan. Tentu kami dari awak media masih terus menunggu informasi-informasi terbaru dari peristiwa jatuhnya pesawat latih TNI AL Bonanza G36. Untuk proses evakuasi yang dilakukan sejak tadi pagi ini, Koarmada 2 menerjunkan sebanyak 7 KRI, kemudian juga ada 3 tim penyelam, serta juga ada 2 tim komando pasukan khusus atau Kopassus. Dan tentu saja kami semua berharap bahwa proses evakuasi ini bisa berjalan lancar, karena memang kalau kita berbicara tentang proses evakuasi, saudara, sejak kemarin siang hingga malam hari sempat terkendala dengan adanya cuaca buruk di Selat Madura, baik itu dari sisi Gresik maupun juga dari sisi Bangkalan Madura. Nah, kalau kita melihat bagaimana cuaca pada siang hari ini di wilayah Selat Madura cukup cerah dan mudah-mudahan ini bisa memperlancar proses evakuasi. Selain cuaca, ada pun juga beberapa faktor lainnya yang juga menunjang adanya proses evakuasi agar berjalan secara lancar, yaitu visibility atau jarak pandang di bawah permukaan laut, kemudian juga bagaimana arus di bawah laut, dan yang terakhir itu adalah gelombang. Nah, kalau berdasarkan pantauan yang kami lakukan di sekitar Selat Madura pada siang hari ini, gelombang di Selat Madura ini cukup tenang meskipun air sedang pasang. Namun tentu saja kondisi alam ini tidak bisa ditebak dan bisa berubah kapanpun. Nah, untuk mengetahui secara pasti, Waro dan juga saudara, bagaimana update terbaru terkait proses evakuasi, berikut wawancara kami selengkapnya dengan Pangku Armada 2. Pada saat ini situasi yang terjadi adalah kita sudah menemukan pesawat yang berada di bawah permukaan air kurang lebih 15 meter, dan pada proses saat ini adalah kita akan mengupayakan mengangkat pesawat tersebut. Di samping kami di sini ada juga kapal sebanyak KRI 7 kapal dan adanya 3 tim penyelam dan 2 tim Kopaska. Ya, Waro dan juga saudara, terkait tentang kondisi awak pesawat milik TNI Angkatan Laut Bonanza G36 ini, yaitu pilot dan juga kopilot ini, hingga siang hari ini masih belum diketahui pasti bagaimana kondisinya. Karena memang kalau kita ketahui ketika peristiwa itu terjadi, pesawat Bonanza G36 membawa 2 awak, yaitu Letu Laut Judistira Eka Permadi selaku pilot dan juga Letda Laut Dendi Kresna Bakti selaku kopilot dari pesawat Bonanza G36. Dan hingga siang hari ini belum ada kabar pasti bagaimana kondisi terbaru dari kedua pilot tersebut. Woro. Baik, terima kasih Via Irmar, jurnalis Kompas TV dari Selat Madura untuk mengabarkan bagaimana proses evakuasi pengangkatan dari pesawat TNI AL yang jatuh di Selat Madura.